Domisiliarian Janiolma, nomor BP 19110920017, mata kuliah Matematika Terapan 2, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal persamaan diferensial biasa orde 2, kasus homogen dan non-homogen, solusi masalah nilai awal yang berhubungan dengan rangkaian listrik. Langsung saja, model persamaan rangkaian RLC seri didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E. Dengan VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI. VL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dL per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral L dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RI ditambah L dikali dI per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka menjadi R dikali D per dt dikali I tambah L kali D per dt dikali dL per dt ditambah 1/C integral D per dt kali I dt sama dengan D per dt dikali E. L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R kali dL per dt ditambah 1/C dikali I sama dengan D per dt dikali E. Model persamaan untuk gambar rangkaian RLC seri dapat juga dinyatakan dalam muatan Q T, yaitu RI ditambah L dL per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. R dikali dq per dt ditambah L kali D per dt kali dq per dt ditambah 1/C integral dq per dt dikali dt sama dengan E. L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dq per dt ditambah 1/C dikali Q sama dengan E. Kasus pertama, jika sumber baterai E sama dengan E0 dikali D per dt dikali E sama dengan 0, maka model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dI per dt ditambah 1/C dikali I sama dengan 0. Penyelesaian persamaan homogen orde 2 di atas adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas, yaitu L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dI per dt ditambah 1/C dikali I sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya R12 sama dengan min R plus minus akar R kuadrat per 4L per C per 2L. Jika sumber baterai yaitu D per dt dikali E sama dengan E0 cos omega T, maka LD kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dL per dt ditambah 1/C dikali I sama dengan E0 cos omega T. Penyelesaian model persamaan di atas terdiri atas penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Untuk penyelesaian homogen sama dengan penyelesaian pada kasus pertama. Penyelesaian tak homogennya yaitu L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali dI per dt ditambah 1/C dikali I sama dengan E0 cos omega T. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu aturan modifikasi, maka bentuk solusi partikular IP T sama dengan K cos omega T ditambah M sin omega T. IP aksen T sama dengan min omega K sin omega T ditambah omega M cos omega T. IP double aksen T sama dengan min omega kuadrat K cos omega T dikurang omega kuadrat M sin omega T. Substitusi IP dan IP double aksen ke persamaan didapatkan L dikali min omega kuadrat K cos omega T dikurang omega kuadrat M sin omega T ditambah R dikali min omega K sin omega T ditambah omega M dikali cos omega T ditambah 1/C kali K cos omega T ditambah M sin omega T sama dengan E0 cos omega T.
Omega Rm ditambah 1 per C dikurang omega kuadrat L dikali K cos omega T ditambah min omega R K ditambah 1 per C dikurang omega kuadrat L dikali M sin omega T sama dengan E0 cos omega T. Dengan menyamakan koefisiennya, maka min omega RK ditambah 1 per C dikurang omega kuadrat L dikali M sama dengan 0. Persamaan pertama, M sama dengan omega R per 1 per C dikurang omega kuadrat L dikali K sama dengan R per 1 per omega C dikurang omega L dikali K. Jika didefinisikan, reaktansi min S sama dengan 1 per omega C dikurang omega L, maka M sama dengan min R per S dikali K. Omega Rm ditambah 1 per C dikurang omega kuadrat L dikali K sama dengan E0. Persamaan kedua, jika kedua ruas dibagi, maka Rm ditambah 1 omega C dikurang omega L dikali K sama dengan E0 per omega. R dikali min R per S dikali K dikurang SK sama dengan E0 per omega. Min R kuadrat per S ditambah S dikali K sama dengan E0 per omega, sehingga menjadi min R kuadrat ditambah S kuadrat per S dikali K sama dengan E0 per omega. K sama dengan min E0 S per omega dikali R kuadrat ditambah S kuadrat. M sama dengan min R per S dikali K sama dengan E0 R per omega R kuadrat ditambah S kuadrat. Jadi penyelesaian tak homogennya yaitu IPT sama dengan min E0S per omega dikali R kuadrat ditambah S kuadrat kali cos omega T ditambah E0R per omega dikali R kuadrat ditambah S kuadrat sin omega T. Contoh pertama, tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Penyelesaiannya, persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini adalah L dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R dikali DQ per DT ditambah 1 per C dikali Q sama dengan ET. Dengan substitusi R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt, maka diperoleh 0,02 dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 16 dikali DQ per DT ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 12. D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 800 DQ per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Untuk penyelesaian persamaan homogen, diperoleh persamaan karakteristik R2 ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0, mempunyai akar-akar R12 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta per 2 sama dengan min 400 plus minus 300i. Sehingga penyelesaian homogennya QH sama dengan E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Untuk penyelesaian tak homogennya, dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka QK sama dengan A, D QK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0. Substitusi QK sama dengan A, D QK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga menjadi D kuadrat QK per DT kuadrat ditambah 800 dikali D QK per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600, menghasilkan QK sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Karena itu, penyelesaian lengkapnya adalah
Ki T sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. IT diperoleh dengan diferensiasi Ki T. Didapatkan IT sama dengan dQ per dt sama dengan min 400 E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah E pangkat min 400T dikali min 300 C1 sin 300T ditambah 300 C2 cos 300T. IT sama dengan E pangkat min 400T dikali min 400 C1 ditambah 300 C2 dikali cos 300T ditambah min 300 C1 dikurang 400 C2 kali sin 300T. Bila diberlakukan syarat awal, maka T sama dengan 0, I sama dengan 0, Q sama dengan 0, sehingga didapatkan 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 3 ditambah C1, sehingga C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat 3. 0 sama dengan min 400 C1 ditambah 300 C2, sehingga C2 sama dengan 4C1 per 3 sama dengan min 3,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listriknya adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 kali 2,4 kurang E pangkat min 400T kali 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin 300T. Contoh kedua, suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin 3T pada T sama dengan 0. Muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukanlah A muatan dan B arus pada T besar dari 0. Penyelesaian, misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan 2dL per dt ditambah 16I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dQ per dt, maka d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 8 dQ per dt ditambah 25Q sama dengan 20 sin 3T. Penyelesaian ini terhadap syarat Q sama dengan 0, dQ per dt sama dengan 0, pada T sama dengan 0 kita memperoleh hasil akhir A Q sama dengan 25 per 52 dikali 2 sin 3T dikurang cos 3T ditambah 25 per 52 E pangkat min 4T dikali 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T. B I sama dengan dQ per dt sama dengan 75 per 52 dikali 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T dikurang 25 per 52 dikali E pangkat min 4T 17 sin 3T ditambah 6 cos 3T. Suku pertama adalah arus stabil steady state dan suku kedua yang didapat diabaikan untuk waktu yang bertambah dinamakan arus transient. Selanjutnya, contoh ketiga, jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,025 farad, E sama dengan 40 volt, tentukan solusi penyelesaian lengkapnya. Model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT yaitu d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E per L. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per 0,25 dikali Q sama dengan 40 per 10. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 4Q sama dengan 4. Solusi homogennya d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 4Q sama dengan 4. Persamaan dari PD yaitu R kuadrat ditambah 1 per LC sama dengan 0, maka R kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Untuk akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R12 sama dengan plus minus I dikali akar 1 per CL, maka R12 plus sama dengan plus minus 2. Penyelesaian persamaan diferensial homogennya yaitu Q H T sama dengan A cos akar 1 per CL T kali B sin akar 1 per CLT, maka Q H T sama dengan A cos 2T B sin 5T. Untuk solusi tak homogennya, d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan E per L. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka
Ft sama dengan E per L dan Ki P T sama dengan K0. Substitusi pada persamaan diferensial yaitu 1 per LC dikali K0 sama dengan E per L, K0 sama dengan EC. Jadi penyelesaian solusi tak homogen adalah Ki P T sama dengan EC. Maka Ki P T sama dengan 40 dikali 0,025 sama dengan 2, sehingga solusi nilai lengkapnya solusi homogen ditambah solusi homogen adalah Ki T sama dengan Ki P kali T ditambah Ki H T. Ki T sama dengan 2 ditambah A cos 2T B sin 5T. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.